Dia pasti akan diperlakukan sebagai tamu keluarga Liu dan akan bisa mengurus Liu Tinger dan Liu Dong. Zhao Feng mengerti maksud Paman Liu saat dia memeriksa tas pet spiritual ini. Tas pet spiritual dapat menyimpan binatang buas di dalam dan dilakukan dengan menggunakan arai terampil tinggi. Perbedaan antara gelang interspasial dan tas hewan peliharaan spiritual adalah bahwa yang terakhir dapat menyimpan barang hidup dan berinteraksi dengan Yuan Qi di luar. Tetapi kerugiannya juga jelas, karena dimensi dengan dalam tas pet spiritual besar, itu tidak stabil dan biasanya hanya dapat digunakan selama 10 tahun. Gelang interspasial Zhao Feng hanya memiliki 1 meter ruang potong dadu di dalamnya tetapi dimensinya sangat stabil. Itu dapat digunakan selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun tanpa runtuh. Adapun mengapa kucing kecil pencuri itu bisa tinggal di dalam gelang interspasial untuk waktu yang lama dan masuk dan keluar sesuka hati? Zhao Feng tidak tahu mengapa. Karena sekarang dia memiliki tas pet spiritual, Zhao Feng memasukkan Azure Sharp Swallow ke dalam dan kucing kecil pencuri itu juga memindahkan rumah. Selain membawa beberapa batu kristal dan batu berwarna-warni, kucing pencuri kecil itu membawa termos alkohol yang bahkan lebih besar dari dirinya sendiri. Ini diambil dari 100 Grave Forbidden Ground dan bisa membuat anggur dengan sendirinya. Karena Zhao Feng tidak minum banyak, semua itu pergi ke kucing kecil pencuri. Miao miao, kucing kecil pencuri itu meringkuk di wajah Zhao Feng sebelum melompat dengan penuh semangat ke dalam tas pet spiritual. Tas pet spiritual memiliki radius puluhan meter. Azure Sharp Swallow dan kucing kecil pencuri rukun, tetapi yang pertama tampaknya takut pada yang terakhir. Setelah hewan peliharaan menetap, Zhao Feng berjalan sendiri. Dengan floating Liu token di tangannya, tidak akan ada batasan baginya di dalam wilayah keluarga Liu. Sebagai tamu, tindakan Zhao Feng langsung mengangkat perhatian keluarga Liu. Mereka mengirim orang untuk membawanya berkeliling dan menjaga agar dia diam-diam melindunginya. Perawatan dan perawatannya sempurna. Zhao Feng tidak bisa menahan nafas. Jika bukan karena surat yang harus dia kirim, dia tidak akan keberatan tinggal di Floating Lake City untuk sementara waktu. Tuan Zhao, apakah kamu akan berpartisipasi dalam pertempuran tunangan? Orang yang memimpin adalah Liu Yuan. Yang terakhir tahu maksud Zhao Feng. Nyonya muda itu bernama Liu Qinxin dan sangat misterius. Zhao Feng pasti fokus padanya. Tidak berpartisipasi, hanya menyaksikan. Zhao Feng agak terdiam. Liu Yuan tersenyum dan tidak berbicara saat dia memimpin. Sekitar setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh. Di depan City Lodge Mansion ada panggung dengan susunan emas merah yang membentang di area 100 hingga 200 meter. Di sebelah panggung adalah pegunungan orang, berteriak dan bersorak. Ada total 7 hari untuk memperjuangkan tunangan, dan ini adalah hari terakhir. Di seluruh Floating Lake City, tidak ada laki-laki yang cocok dengannya. Petik 2. Nyonya muda Liu memang hebat. Hampir tidak ada yang mampu memblokir total 3 gerakan. Petik 2. Diskusi sedang ramai di depan City Lodge Mansion. Pada saat ini, putri misterius penguasa kota berdiri di atas panggung tertutup gaun putih. Dia seperti seorang dewi, hanya sosoknya saja yang membuat semua orang berpikir. Dia mengenakan jilbab, hanya memperlihatkan matanya yang berair dan memberi kerumunan perasaan tenang dan tenang. Meskipun mereka tidak bisa melihat penampilannya, auranya sendiri membuat hati orang banyak berdebar. Dalam hal aura saja, tidak ada wanita yang Zhao Feng tahu dapat dibandingkan dengan menggunakan yang ini. Secara naluriah, Zhao Feng menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk melihat wajahnya. Meskipun dia tidak membuka kekuatan garis keturunannya, itu masih bisa menembus sebagian kecil. Tapi yang membuat Zhao Feng kaget adalah bahwa jilbab yang dikenakan oleh putri tuan kota tampaknya mengandung kekuatan misterius yang membuat kemampuannya gagal. Selanjutnya, Liu Qinxin sepertinya merasakan sesuatu.
Tidak peduli seberapa cepat dia bereaksi, putri dari mata tuan kota masih mendarat padanya. Lagi pula, penampilan berambut biru satu mata Zhao Feng sangat luar biasa. Karena Liu Yuan memimpin jalannya, Zhao Feng segera berjalan langsung ke sisi pemandangan City Lord. Yang ini menyapa Paman Liu. Liu Yuan adalah anak tiri dari kepala keluarga Liu dan pergi untuk menyambut tuan kota sambil memperkenalkan Zhao Feng. Tuan kota menganggukkan kepalanya dengan lemah dan melirik Zhao Feng. Yang terakhir segera merasakan tekanan yang sebanding dengan Gunung Tai. Naksir dia. Pandangan sekilas dari penguasa kota hampir menghancurkan kekuatan sejatinya. Lord Lake City Flooding ini setidaknya telah mencapai realem mistik benar atau bahkan mungkin lebih tinggi. Sudah pasti bahwa tidak ada seorang pun di 13 negara yang cocok dengannya. Petik 2. Zhao Feng mengambil napas dalam-dalam dan dengan tenang membungkuk ke arah tuan kota. Wajah City Lord ditulis dengan pujian, orang fana mengatakan bahwa melalui para pemuda datanglah pahlawan. Bis tamer muda seperti itu memang langka. Petik 2. Zhao Feng hanya bisa menjawab dengan hormat. Dia yakin bahwa penguasa kota telah melihat bahwa sumber energi mentalnya jauh lebih besar daripada yang lain dan bahkan kekuatan garis keturunannya mungkin telah terdeteksi. Hehe, kamu pasti di sini untuk pertempuran tunangan kan? Dewa kota danau yang banjir penuh senyum. Zhao Feng segera cegukan dan hampir jatuh. Bab 258 Pengantin 1. Petik 2. Kau pasti ada di sini untuk pertarungan tunangan kan? Penguasa kota danau banjir penuh dengan senyuman yang membuat jantung Zhao Feng berdetak kencang. Apa yang dia takuti datang. Saat ini, tuan kota yakin bahwa Zhao Feng ada di sini untuk berpartisipasi dalam pertempuran tunangan, tetapi jika Zhao Feng menolak, itu akan membuat tuan kota tidak berwajah di depan semua orang. Dalam keluarga danau banjir Liu, tuan kota pasti salah satu orang yang paling kuat dan bahkan telah melampaui kepala keluarga Liu. Tuan kota biasanya seorang ahli dari keluarga Liu yang memiliki kemampuan untuk mengatur daerah ini. Bagaimanapun, ada banyak kekuatan di area danau banjir dengan dua kekuatan tepat di bawah kekuatan keluarga Liu. Hehe, mata Paman Liu memang tajam. Saudara Zhao memang tertarik. Petik 2. Liu Yuan memberi isyarat kepada Zhao Feng untuk matanya. Tidak ada yang berani untuk tidak menghadap tuan kota pada kesempatan sebesar itu. Melakukan hal itu sama dengan menyinggung seluruh keluarga danau Liu yang membanjiri. Zhao Feng bersumpah di dalam hatinya. Dia memiliki perasaan bahwa dia telah direncanakan, tetapi yang bisa dia lakukan saat ini hanyalah menganggukkan kepalanya. Saya memang sedikit tertarik, tetapi yang ingin saya lakukan hanyalah melihat seperti apa dia. Sedangkan untuk pertarungan, junior ini tidak berani berpartisipasi. Petik 2. Dia menatap tuan kota dengan mengatakan bahwa yang dia inginkan hanyalah melihat penampilannya. Selanjutnya kalimat terakhirnya membuatnya mundur selangkah. Saya merasa bahwa kami akan akrab begitu kami bertemu. Ini adalah hari terakhir, kamu akan bertarung setelahnya, oke? Petik 2. Tuan kota tersenyum dan bertanya. Mendengar ini, Zhao Feng hampir pingsan. Mengapa tuan kota danau banjir ini tidak membiarkannya pergi? Liu Yuan tertawa dalam hatinya dan membawa Zhao Feng ke tribun penonton. Di tribun penonton, wajah Zhao Feng sedikit tidak wajar. Dan di sisi lain, penguasa kota danau banjir memiliki senyum jenaka di bibirnya, untuk bisa menjadi penjinak binatang di usia yang begitu muda dan memiliki sumber energi mental yang besar serta aura garis darah kuno. Itu bahkan lebih kuat dari keluarga Liu kami. Bagaimana saya bisa membiarkan orang jenius seperti itu lewat? Petik 2. Sejak dia melihat Zhao Feng, tuan kota telah menemukan potensinya. Kultivasi tuan kota tidak terukur dan memiliki garis keturunan sendiri, oleh karena itu dia bisa merasakan garis keturunan Zhao Feng tanpa yang terakhir menyadarinya. Di Canopy Great Country, hampir setiap keluarga besar memiliki garis keturunan. Dan untuk mempertahankan garis keturunan ini, sebagian besar akan memilih orang dengan garis keturunan. Mereka yang memiliki garis keturunan adalah bangsawan yang melampaui orang normal karena garis keturunan mereka. Dan bangsawan jelas menikah dengan bangsawan. Menjadi seseorang yang memiliki warisan garis keturunan dan memiliki sumber energi mental yang besar di usia yang begitu muda, tuan kota mengarahkan pandangannya pada bis tamer ini. Zhao Feng yang malang sangat frustrasi saat duduk di tribun penonton. Dengan kecerdasannya, dia hampir mengerti kenapa tuan kota danau banjir ini seharusnya tidak memaksaku untuk menikahi putrinya, kan? Zhao Feng berpikir dalam hatinya, tetapi memikirkannya,
Mengapa tidak merencanakan rencana untuk rencana ini? Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah putri tuan kota adalah orang yang dia cari atau tidak, dan dengan kultivasi langit ke-6 Zhao Feng dia mungkin tidak akan menjadi tandingannya. Jika dia kalah, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi calon suami. Petik 2. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng merasa lebih baik. Tepat pada saat ini, seorang pria bertubuh besar dengan rambut merah melangkah ke atas panggung. Garis merah muncul di lengannya. Itu adalah Tiang Kui keluarga Zhong. Liu Yuan sedikit tersentuh saat dia menatap pria besar itu. Mata kiri Zhao Feng menatap lengan Zhong Tiang Kui dan menyadari bahwa garis merah bukanlah tato tetapi berasal dari kekuatan garis keturunan. Zhong Tiang Kui adalah salah satu dari 10 keajaiban kota Danau Banjir dan berasal dari salah satu dari 3 kekuatan besar, keluarga Zhong. Bahkan orang-orang dari keluarga Zhong akan datang. Kerumunan dari bawah panggung berdiskusi. Hari ini adalah hari ke-7 dan terakhir. Ada lebih sedikit orang yang naik tetapi masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Zhong Tiang Kui adalah pemuda yang kuat. Kiro sejati setengah langkahnya telah mencapai 60% dan memiliki warisan garis keturunan. Zhao Feng tidak dapat secara akurat mengukur kekuatan orang ini, tetapi dia yakin bahwa bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, peluang menang rendah. Zhong Tiang Kui berdiri di atas panggung dan rambut merahnya seperti api. Di saat yang sama, garis merah di lengannya menyala. Aura Zhong Tiang Kui meletus seperti letusan gunung berapi dan panas yang membakar membuat mulut penonton di bawah kering. Tubuh Zhong Tiang Kui terbenam dalam cahaya merah, dan seperti raksasa yang menyala, dia menyerang Liu Qinxin yang berpakaian putih. Mata Liu Qinxin masih tenang dan sikat rambut giok muncul di tangannya. Sikat rambut giok. Jantung Zhao Feng berdetak kencang saat dia mengingat setengah dari sikat rambut giok yang diberikan tetua pertama kepadanya. Sikat rambut giok di depan matanya memiliki aura unik dan cahaya hijau muncul. Garis cahaya hijau muncul di udara dalam berbagai bentuk. Garis lurus, lengkung, lingkaran. Masing-masing lampu ini berisi kekuatan yang sebanding dengan langit ke-7 dan dapat langsung menghancurkan tembok kota normal. Kekuatan dari masing-masing coretan ini sebanding dengan benih pedang Chang Yuyu dalam hal kekuatan, dan semuanya datang sekaligus. Hati Zhao Feng bergetar. Kekuatan Liu Qinxin lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tidak heran dia berani bertengkar untuk calon suaminya. Dalam generasi ini dan di area Danau Banjir saja, sulit untuk menemukan seseorang yang setara dengannya. Namun, kekuatan Zhong Tiang Kui juga tidak bisa diremehkan. Aura apinya menyebar keluar dan benar-benar memblokir serangan Liu Qinxin secara langsung. Dalam waktu singkat, Liu Qinxin memiliki keuntungan tetapi Zhong Tiang Kui tidak kalah. Ini adalah bentrokan antara para jenius di Canopy Grid Country. Zhao Feng tercengang. Hanya Zhong Tiang Kui saja yang mampu menyapu semua jenius dari 13 negara. Tapi memikirkannya, kemajuan budidaya area Danau Banjir telah jauh melebihi 13 negara. Hanya kekuatan keluarga Flooding Lake Liu saja yang bisa menghancurkan 13 klan sendirian, dan ada 2 kekuatan lain di sini dengan banyak klan dan keluarga. Setelah bertukar selusin gerakan, sikat rambut giok di tangannya melambai. Seketika, seberkas cahaya hijau yang lebih panjang muncul, dan ujung-ujungnya diselimuti cahaya perak misterius. Dengan Peng, Zhong Tiang Kui dikirim terbang dengan kekuatan tak terukur dan luka berdarah tertinggal di bahunya. Kekuatan macam apa yang bisa menerobos tubuh pelindung naga api dengan begitu mudah? Petik 2. Zhong Tiang Kui menarik dirinya dari tanah dengan wajah pucat. Meskipun dia adalah salah satu dari 10 keajaiban di kota Danau Banjir, dia bukanlah tandingan putri tuan kota. Dari awal sampai sekarang, tidak ada yang tahu kekuatan aslinya sejak dia tidak pernah muncul. Hanya sampai saat ini ketika tuan kota ingin menjadi tuan rumah pernikahan putrinya, mereka tahu seorang jenius telah muncul. Setelah Zhong Tiang Kui kalah, tidak ada yang naik. Laki-laki di bawah panggung memiliki wajah merah dan tidak berani mengangkat kepala. Kota Danau Banjir adalah kota besar dan merupakan tempat di mana para ahli sebanyak awan. Namun saat ini, generasi muda laki-laki telah diinjak oleh seorang perempuan. Saudaraku Liu, kamu adalah anak tiri dari kepala keluarga, jadi kamu tidak memiliki hubungan darah dengannya. Mengapa Anda tidak ikut tantangan? Petik 2. Zhao Feng melirik Liu Yuan dengan rasa ingin tahu. Liu Yuan tersenyum pahit. Zhong Tiang Kui berada di peringkat 3 teratas dari 10 prodigies dan aku berada di bawahnya. Saya sudah kalah dari Qinxin beberapa hari yang lalu. Petik 2.
Zhao Feng mengerti, Liu Yuan adalah anak tiri dari kepala keluarga, dan jika dia bisa menikahi putri tuan kota, dia akan dengan mudah dapat memasuki inti dari keluarga Liu. Namun, putri tuan kota terlalu menakutkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tentu saja, Zhao Feng juga mengira dia tidak bisa mengalahkannya. Bahkan Zhong Tiangkui yang memiliki kekuatan garis keturunan dan berada di alam roh sejati setengah langkah telah kalah. Zhao Feng hanya berada di langit ke-6 sekarang. Selama setengah hari berikutnya, para pemuda kadang-kadang datang untuk menantang tetapi dikalahkan dalam 1 atau 2 langkah. Melihat para pemuda kusut, keringat dingin muncul di tangan Zhao Feng. Yang lebih menyebalkan adalah senyum tuan kota ke arahnya. Melihat matahari akan segera terbenam dan pertempuran akan segera berakhir. Tolong akhiri. Petik 2. Zhao Feng merasa seolah-olah hari ini setahun lamanya. Dari situasi saat ini, bahkan jika dia pergi ke sana, tidak ada kesempatan dia untuk menang. Panggung perdebatan sangat sunyi. Putri tuan kota, Liu Qinxin berdiri di sudut panggung perdebatan dengan tenang. Dia tidak punya banyak harapan untuk kali ini, jadi sikapnya baik. The Floating Lake City Lord menghela nafas. Tiba-tiba matanya berputar ke arah pemuda berambut biru itu. Sejak aku melihatmu, aku tahu kita akan akur. Jangan mengecewakan saya. Petik 2. Senyuman lucu muncul di wajah tuan kota. Zhao Feng mengutuk dalam hatinya. Siapa yang akan bergaul denganmu? Tapi di bawah tatapan orang banyak dia tidak bisa menahan keinginan tuan kota. Oh baiklah, aku tidak bisa mengalahkan kekuatannya. Yang perlu saya lakukan adalah memeriksa apakah dia orangnya. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar dan memperhatikan sikat rambut giok di tangan Liu Qinxin. Terlepas dari kenyataan bahwa usianya sedikit lebih muda, kultivasi dan hobinya semuanya sesuai dengan persyaratan. Terutama sikat rambut giok, itu mirip dengan yang dimiliki Zhao Feng. Bahkan jika Liu Qinxin ini bukan yang ditemukan Zhao Feng, pasti akan ada hubungannya. Saudara Zhao, pergi dan nikahi putri tuan kota. Ini adalah sesuatu yang membuat iri banyak orang. Petik 2. Liu Yuan bercanda. Zhao Feng dengan santai tertidur di atas panggung perdebatan. Sepasang mata Liu Qinxin mendarat di Zhao Feng dengan penuh minat. Pada saat yang sama terdengar suara cerah, ini adalah penjinak binatang muda, Zhao Feng. Yang diinginkan Tuan Zhao hanyalah melihat penampilan putri tuan kota dan datang khusus untuk berpartisipasi. Petik 2. Kerumunan di bawah langsung pecah menjadi diskusi. Bistamer yang masih muda, berpartisipasi hanya untuk melihat penampilannya? Zhao Feng hampir mengeluarkan seteguk darah. Kata-kata hormatnya telah diucapkan kepada publik. Pada saat ini, bahkan Liu Qinxin menatapnya dengan cara yang aneh. Bab 259 Pengantin 2. Mendengar teriakan kerumunan, Zhao Feng tidak bisa berkata-kata. Dia berpikir tentang bagaimana dia telah menyapu seluruh generasi muda dari 13 negara. Apakah dia akan kalah dari seorang gadis di sini? Dia menarik napas ringan dan menenangkan diri. Tidak ada kemunduran, oleh karena itu mengapa tidak menggunakan rencana untuk mengalahkan rencana ini? Pertama, kata-kata tuan kota tidak bisa dilawan. Kedua, dia ingin melihat apakah dia orangnya. Liu Qinxin yang berpakaian putih berbicara dengan penuh minat. Tuan Zhao datang dari jauh. Ini membuat Qinxin merasa senang. Selama Anda bisa mengalahkan Qinxin, jadi bagaimana jika Anda ingin melihat saya? Saya akan rela memberikan segalanya untuk Anda. Petik 2. Suara Liu Qinxin mengandung sedikit keceriaan yang menyebabkan kerumunan tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang percaya seorang pemuda di langit ke-6 bisa mengalahkan Qinxin. Dari para penantang, kultivasi Zhao Feng bisa dikatakan paling bawah. Setelah menyaksikan pertarungan Liu Qinxin, bahkan Zhao Feng harus mengakui ada celah besar di antara keduanya. Jika itu dalam pertempuran hidup mati, Zhao Feng yakin dia bisa mundur tanpa cedera dan bahkan membalikkan situasi. Tapi sekarang, itu adalah bentrokan langsung. Qinxin, Bistamer muda ini adalah tamu terhormat dari keluarga Liu. Umur dan budidayanya lebih rendah dari Anda. Bisakah Anda menekan kultivasi Anda? Petik 2. Tuan Kota Danau Banjir tiba-tiba berkata. Begitu dia mengatakan ini, kerumunan sekali lagi mulai berdiskusi. Jenis latar belakang apa yang dimiliki Bistamer muda ini agar Tuan Kota memandangnya berbeda? Ini, seperti keinginan ayah. Qinxin akan membatasi kultivasinya ke langit ke-7. Petik 2. Mata Liu Qinxin berkerut saat dia melirik ke arah Zhao Feng, tetapi segera menjadi normal.
Dia jelas tidak menganggap Zhao Feng sebagai lawan sejati. Dalam hal kekuatan, Zhao Feng jauh lebih lemah dari lawan sebelumnya. Meskipun ada beberapa perlawanan di kerumunan, Tuan Kota dan putrinya telah mencapai kesepakatan, jadi itu tidak masalah. Selanjutnya, di mata mereka, bahkan jika Liu Qinxin menekan kultivasinya ke langit ketujuh, dia bisa menghancurkan Zhao Feng. Mendengar ini, Zhao Feng hampir mengutuk keras-keras. Mengapa Tuan Kota bersikap lunak padanya? Jika Liu Qinxin menekan kultivasinya ke langit ketujuh, peluang Zhao Feng untuk menang mencapai 50%, dan jika dia menahannya, itu pasti tidak akan lepas dari mata berapi-api Tuan Kota. Nona Qinxin tidak perlu begitu sopan. Aku lebih suka melihat kekuatanmu yang tidak terkendali, jadi meskipun aku kalah, aku tidak akan mengeluh atau mengeluh. Petik 2. Zhao Feng segera menolak. Liu Qinxin tersenyum dan memberi Zhao Feng ulasan yang lebih tinggi. Jika itu adalah pemuda lain, mereka mungkin menyukai fakta bahwa dia menekan kultivasinya. Mereka tidak hanya akan mendapatkan kecantikan, mereka juga akan menjadi menantu Tuan Kota. Suara cerah terdengar orang yang berbicara berada di alam roh sejati. Begitu kata-katanya selesai, Zhao Feng dengan ringan menamparkan tas perak di pinggangnya dan memanggil Azure Sharp Swallow. Azure Sharp Swallow memekik dan berubah menjadi keburaman biru yang melesat ke arah Liu Qinxin. Dalam hal kecepatan, Azure Sharp Swallow berada di puncak di antara Sky ketujuh, dan di bawah kendali Zhao Feng, rute serangan burung walet semuanya sempurna. Zhao Feng mundur dan menjaga jarak yang sehat antara dirinya dan Liu Qinxin. Pada saat ini, dia akan menggunakan metode Beast Tamer untuk bertarung. Liu Qinxin dengan ringan berteriak dan mengirimkan seberkas cahaya hijau ke arah Azure Sharp Swallow. Ekspresi Zhao Feng bergerak, serangan Liu Qinxin bisa berubah di udara. Tingkat kelincahan ini telah melampaui batas langit ketujuh, biasanya hanya mereka di alam roh sejati yang bisa melakukan ini. Meskipun kultivasi Liu Qinxin telah ditekan ke langit ketujuh, wawasan dan keterampilannya masih tetap ada. Semua yang terjadi adalah kekuatannya berkurang setengahnya. Burung walet Azure Sharp mengepakkan sayapnya dan berhasil memblokir serangan Liu Qinxin. Ini berhenti sejenak sebelum melesat ke arah punggung Liu Qinxin. Azure Sharp Swallow sangat lincah dan tampaknya memiliki kecerdasan manusia. Meskipun kultivasi Liu Qinxin ditekan, dia masih bisa membahayakan burung layang-layang. Namun, dengan Zhao Feng mengendalikan burung itu, kecepatan, kelincahan, dan serangan burung walet telah mencapai maksimum dan dapat melarikan diri setiap saat. Setelah bertukar pukulan untuk jangka waktu tertentu, para penonton melihat ke arah Beast Tamer muda dengan cara yang berbeda. Ekspresi Zhao Feng serius, tindakan Liu Qinxin semuanya biasa saja dan belum menggunakan semua kekuatan aslinya. Dia masih belum menggunakan sikat rambut giok. Mata Zhao Feng berbinar dan busur biru tua muncul di tangannya. Di tengahnya ada tanda teratai es. 3 anak panah muncul di busur Luo. Penonton yang menonton tersenyum tipis, tidak terkejut. Busur cocok untuk Beast Tamer karena hewan peliharaan mereka akan menjadi pelindung daging sementara mereka mendukung dari jauh. Beng gelombang Sou-Sou. Anak panah Luo melesat di udara dan di tengah gemuruh guntur, tiba-tiba menembus penghalang suara, menyebabkan aliran dingin yang menembus ke arah kekurangan kecil Liu Qinxin. Ketika Zhao Feng mengeluarkan busur Luo, Liu Qinxin berhenti meremehkan yang pertama. Busur Luo Zhao Feng berisi warisan petir dan akan menciptakan aliran dingin yang akan mempengaruhi kecepatan lawan. Meskipun panah Luo tidak bisa melukai Liu Qinxin, itu bisa mengalihkan perhatiannya, tersinkronisasi dengan sempurna dengan Azure Sharp Swallow. Dalam waktu singkat, Zhao Feng berhasil berhadapan dengan Liu Qinxin. Selama cacat kecil muncul di tubuh Liu Qinxin, panah akan menembak lurus ke arah area itu dan akan disinkronkan dengan Azure Sharp Swallow. Liu Qinxin ini tidak sederhana. Tidak termasuk kekuatan garis keturunan saya telah menggunakan semua kekuatan saya tetapi itu masih belum bisa merawatnya. Petik 2. Zhao Feng sangat waspada. Sikat rambut giok muncul di tangan Liu Qinxin sekali lagi dan membentuk garis-garis hijau yang memblokir panah serta Azure Sharp Swallow saat menyerang Zhao Feng pada saat yang bersamaan. Sosok Zhao Feng berkelebat seperti ilusi. Dia masih bisa menembakkan busur Luo dan mengendalikan Azure Sharp Swallow sambil melaju dengan kecepatan tinggi. Bisa dikatakan dia melakukan 3 hal dengan satu pikiran. Tidak hanya itu, pelanggaran Zhao Feng menjadi semakin kuat. Luo Bo dan Azure Sharp Swallow saling melengkapi dengan sempurna.
Liu Qinxin merasa terganggu saat kultivasinya ditekan hingga ke langit ketujuh. Jika aku menggunakan kekuatan penuhku dengan segera dan langsung menyerang Beastamer sendiri, itu akan langsung mengakhiri pertempuran. Liu Qinxin menghela nafas dalam hatinya, mengetahui bahwa dia telah meremehkan musuh. Pemuda di depannya adalah penjinak binatang yang berada di langit keenam, namun memiliki kemampuan untuk bertukar pukulan dengan seseorang di alam roh sejati setengah langkah. Kerumunan yang menonton menghela nafas dan berseru, jika ini terus berlanjut, Zhao Feng akan menjadi orang yang paling mungkin berhasil. The Floating Lake City Lord duduk di tribun penonton dengan senyuman di wajahnya. Bocah ini memiliki keterampilan memanah yang sangat tepat. Jika budidaya Qinxin tidak terbatas pada langit ketujuh, pemenangnya akan sulit untuk memutuskan. Petik 2. Tuan Kota akhirnya melihat desisan harapan. Tampilan Zhao Feng telah melampaui imajinasinya. Kekuatan Beastamernya, keterampilan memanah, dan penggunaan petir semuanya telah mencapai titik di mana orang lain hanya bisa menghela nafas. Di antara orang-orang seusianya, kekuatan Zhao Feng bisa melampaui area danau banjir. Tapi Qinxin mungkin tidak akan kalah dengan mudah. Ekspresi The Floating Lake City Lord tenang. Tepat pada saat ini, Liu Qinxin melambaikan sikat rambut gioknya, dan tepi serangan hijau ditutupi perak misterius. Rambut Liu Qinxin seperti air terjun yang mengalir saat kerudungnya terbuka dengan lembut. Cahaya perak muncul di matanya. Warnanya seperti ruang tanpa batas, dingin dan tenang. Kekuatan garis keturunan. Jantung Zhao Feng berdetak kencang. Selain kekuatan serangan dari sikat rambut giok yang dipancarkan, cahaya sepertinya datang dari ruang kuno yang hancur ke bawah. Kekuatan garis keturunan dan warisan garis keturunan kuno. Kekuatan garis keturunan Zhao Feng mendidih. Lapisan cahaya biru samar berputar di sekitar tubuhnya seperti tato. Tampaknya itu dari zaman kuno, tua dan mulia sementara mengandung beberapa kejahatan di dalamnya. Beng gelombang Sou-Sou. Busur Luo menembus udara dan membawa bayangan merah biru samar yang menyebabkan kekuatannya meningkat secara dramatis. Bentrokan antara kekuatan garis keturunan menyebabkan susunan pelindung bergetar. Penonton di bawah tercengang. Warisan garis keturunannya bahkan lebih murni dari Qinxin. Penguasa kota danau banjir sangat gembira. Liu Qinxin hanya merasakan kekuatan garis keturunannya sedikit bergetar. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun jumlah kekuatan garis keturunannya melebihi Zhao Feng, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Pertempuran meningkat ke puncaknya. Zhao Feng menggunakan busur Luo untuk memuji Azure Sharp Swallow dan terus menurunkan Liu Qinxin. Liu Qinxin telah menggunakan semua kekuatannya yang dia bisa di langit ketujuh dan lapisan es telah muncul di pakaian putih saljunya. Tentu saja, jika pertempuran ini berlanjut, Zhao Feng masih akan kalah karena tingkat pemulihan Liu Qinxin dan kuantitas kekuatan sejati keduanya melebihi Zhao Feng. Jika saya tidak berusaha sekuat tenaga sekarang, peluang saya untuk menang akan turun 5%. Saat dia sampai pada kesimpulan ini, Zhao Feng mulai mengeluarkan kekuatan sejati dengan cepat. Jika kekuatan sejatinya dikeluarkan, dia akan kalah secara terhormat. Kucing pencuri kecil tiba-tiba muncul dari tas hewan peliharaan spiritual dengan bintang di matanya. Ia cegukan lalu mengambil minuman dari termos yang lebih besar dari dirinya. Penonton dan mereka yang bertempur bingung. Mungkinkah dia memiliki hewan peliharaan kuat lainnya? Ekspresi Liu Qinxin berubah sedikit. Kucing pencuri kecil itu meletakkan termos itu lalu mulai berjalan dengan mabuk perlahan. Apa yang orang ini lakukan? Hati Zhao Feng melonjak. Kucing pencuri kecil itu tercium bau anggur dan berjalan mengelilingi panggung seolah tidak tahu apa yang dilakukannya. Bentrokan antara dia dan Liu Qinxin dapat mencabik-cabik kultivator normal di langit ke-6 atau ke-7. Hanya mata dari Floating Lake City Lord yang tidak biasa. Langkah kaki kucing pencuri kecil itu terlihat aneh tetapi sepertinya mengandung sesuatu yang melampaui alam. Dalam setiap gerakan, itu menghindari bentrokan paling kuat. Bab 260 calon suami. Bentrokan antara Zhao Feng dan Liu Qinxin menciptakan gelombang kekuatan yang kuat yang beriak pada susunan pelindung. Dalam situasi ini, bahkan ahli di langit ke-6 dan ke-7 kemungkinan besar akan mati. Namun, pada saat ini, seekor kucing abu-abu seukuran telapak tangan masuk ke lingkaran pertempuran, gemetar dan berayun. Hal ini menyebabkan beberapa gadis yang menonton berteriak nyeri. Kucing pencuri kecil itu bertingkah seperti berjalan di atas tali, kesalahan sekecil apapun akan berarti kematian.
Badai petir dan gelombang kejut meledak di seluruh panggung. Suara booming bisa didengar hampir setiap detik. Kucing pencuri kecil itu jatuh ke lantai dan menghindari pedang hijau yang melayang di atas kepalanya. Itu kemudian segera berguling di tanah dan menghindari busur petir. Bahkan Zhao Feng dan Liu Qinxin, yang berkelahi, berkeringat dingin untuk kucing kecil pencuri itu. "Jangan sembrono!" Zhao Feng berteriak. Kucing kecil pencuri itu memiliki hubungan misterius dengannya. Tetapi pada saat ini, kucing itu sedang mabuk dan kesadarannya kabur, karenanya tidak mendengarkannya. "Itu benar-benar mabuk?" Wajah Zhao Feng berkedut. Melihat dari dekat ke kucing kecil pencuri, itu dalam keadaan yang aneh. Itu bukan hanya mabuk, itu juga memasuki keadaan yang aneh. Kemabukan kucing itu tampaknya telah memasuki tulang kucing pencuri kecil dan itu akan menggunakan naluri dasar seperti menghindari atau menghindar untuk membubarkan serangan. Adegan mengejutkan muncul di atas panggung. Zhao Feng dan Liu Qinxin bertarung habis-habisan dan seekor kucing kecil mabuk terpincang-pincang di antara keduanya, sesekali cegukan. Liu Qinxin merasa ada yang tidak beres dan pada awalnya waspada, tetapi dia menemukan bahwa kucing kecil pencuri itu dalam keadaan kabur, seolah-olah sedang mabuk dan tidak memiliki kemampuan untuk menyerang. Selain itu, ada urgensi di wajah Zhao Feng yang berarti bahkan pemiliknya pun tidak bisa mengendalikannya. Waktu berlalu dengan lambat. Keduanya sudah terbiasa dengan keberadaan kucing kecil pencuri dan mereka tidak mempermasalahkannya. Ditambah lagi, kucing pencuri kecil itu hanya seukuran telapak tangan dan mudah diabaikan, tapi masih ada beberapa gadis muda yang memperhatikannya. "Kucing yang lucu, kucing itu terlalu keren." Bintang tampak keluar dari mata gadis itu karena mereka tertarik pada kucing pencuri kecil itu. Kucing kecil pencuri itu tampak mabuk dan kikuk, tetapi pada kenyataannya, ia sangat lincah, sejauh ini tidak menerima satu cakaran pun. Mungkin sendiri tidak menyadari bahwa itu telah menarik beberapa penggemar. Di tribun penonton, Flooding Lake City Lord menatap kucing pencuri kecil itu sebentar dengan alis berkerut. Dia bisa dengan mudah melihat potensi garis keturunan Zhao Feng, tapi bukan kucing pencuri kecil itu. Mungkinkah itu spesies surga dan bumi yang aneh? Ini pasti bayi baru lahir tetapi untuk bisa mendapatkan wawasan tentang langkah mabuk. Kucing kecil mabuk, hehe. Tuan kota menjadi lebih tertarik. Tindakan kucing pencuri kecil itu membuatnya melihat Zhao Feng dengan perspektif yang lebih baik. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat kucing pencuri kecil itu tetap hewan peliharaan Zhao Feng. Segera, 1 jam berlalu dan kekuatan sejati Zhao Feng telah menurun secara dramatis. Pada kenyataannya, dia tidak mempertahankan kekuatan sejati dan sebaliknya, dia telah mengeluarkannya secara signifikan. Di sisi lain, Liu Qinxin masih biasa-biasa saja, dia memiliki kultivasi setengah langkah alam roh sejati yang berarti dia bisa bertahan lebih lama. Jika aku terus seperti ini, aku bisa kalah. Zhao Feng berpikir, dia tidak ingin menang dan juga tidak memiliki peluang besar untuk menang. Pada saat ini, mata Zhao Feng berbinar saat dia menatap kerudung putih yang menutupi wajah Liu Qinxin. Gadis ini sangat misterius dan suka bepergian. Dia juga memiliki sisir yang mirip dengan First Elder. Bahkan usianya tidak pasti. Alis Zhao Feng terangkat. Mungkinkah Liu Qinxin ini terkait dengan orang yang dia cari? Atau dia orangnya? Jika aku bisa melihat penampilannya, itu akan jauh lebih baik. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berpikir tetapi tahu bahwa itu sangat tidak mungkin. Situasi saat ini tidak baik untuknya. Jika mereka melanjutkan, kekuatan sejatinya akan menjadi yang pertama dikeluarkan. Liu Qinxin, bagaimanapun, menjadi lebih berani saat ini. Dia sepenuhnya berada di atas angin. Dalam keadaan normal, ketika Liu Qinxin telah menekan kultivasinya ke langit ke-7 dan Zhao Feng bertindak lebih ganas di jam pertama, dia masih memiliki peluang pasti untuk menang. Tetapi karena dia tidak ingin menang, dia dengan sengaja menggunakan kekuatan sejatinya. Memindai ke seberang panggung, Zhao Feng tiba-tiba menemukan kucing kecil pencuri itu. Kucing pencuri kecil itu masih melakukan langkah mabuknya, tetapi ia memandang Zhao Feng dengan sombong. Kesempatan bagus, kucing kecil pencuri itu kebanyakan sudah bangun sekarang. Hati Zhao Feng dipenuhi dengan kegembiraan. Jika kucing kecil pencuri itu bangun, Zhao Feng bisa memberi perintah sederhana padanya. Kucing kecil pencuri itu mengerti maksud Zhao Feng dan tiba-tiba berbalik ke arah Liu Qinxin. Liu Qinxin langsung menekan Zhao Feng dan terbiasa dengan keberadaan kucing pencuri kecil itu sehingga mengabaikannya.
Hanya sampai kucing kecil pencuri itu berada 5-6 meter jauhnya, Liu Qinxin menjadi waspada. Pada saat ini, kemabukan kucing pencuri kecil itu jelas memudar lebih dari setengah dan melesat langsung ke arahnya. Dalam sekejap, kucing kecil pencuri itu tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Beberapa penonton mulai berteriak, mereka kebanyakan adalah gadis-gadis muda. Beng, gelombang sou-sou. Senyum tipis melingkar di bibir Zhao Feng dan kekuatan garis keturunannya mengedarkan dan menembakkan busur luo-nya. Di saat yang sama, burung walet Azure Sharp menerkam dengan ganas ke arahnya. Mata Liu Qinxin setenang air dan menghadapi serangan Zhao Feng sambil menyebarkan sense spiritualnya untuk memindai dalam radius 10 yard. Meskipun dia berada di setengah langkah alam roh sejati, kekuatan sense spiritualnya tidak lebih lemah daripada yang ada di peringkat manusia sejati dan dia dapat dengan mudah mengungkap ilusi dan yang tak terlihat. Namun, Liu Qinxin menjadi panik saat berikutnya. Sense spiritualnya tidak menemukan jejak kucing kecil pencuri itu. Suara meong terdengar tepat di samping telinganya dan Liu Qinxin merasakan seekor kucing abu-abu kecil seukuran telapak tangan muncul di bahunya. Tidak hanya Liu Qinxin yang terkejut, bahkan Tuan Kota dan para ahli di alam roh sejati berubah. Pada saat ini, Liu Qinxin tertegun. Kucing pencuri kecil itu menertawakannya, lalu seperti seorang pelawak, ia merobek cadarnya. Di bawah kerudung ada wajah cantik. Hidung, alis, bibir, dan giginya seperti kesempurnaan. Kecantikannya membuat orang lain tidak bisa bernapas, dia seperti dewi dalam lukisan. Pada titik ini, kerumunan itu menjadi sangat diam. Penonton yang tak terhitung jumlahnya membungkuk, mata mereka linglung saat mereka melihat pemandangan ini. Penampilan yang menggetarkan jiwa bahkan membuat Zhao Feng linglung sebentar, tetapi segera digantikan oleh kekecewaan. Liu Qinxin di depannya jauh lebih muda dari yang dia bayangkan. Dia tidak tampak jauh lebih tua dari Zhao Yufei. Pada saat ini, wajah gadis itu dipenuhi dengan keterkejutan yang dengan cepat digantikan oleh rasa malu dan lapisan merah menutupi pipinya. Melalui tindakan ini, orang bisa tahu bahwa dia tidak tua. Tapi entah bagaimana, Zhao Feng merasakan amarah dan kebencian dari Liu Qinxin saat Liu Qinxin memandangnya dengan emosi yang kompleks. Kucing kecil pencuri itu sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah dan langsung menghilang dari bahu Liu Qinxin. Detik berikutnya, aura yang kuat dari setengah langkah alam roh sejati terpancar dari Liu Qinxin saat auranya meledak dan rambutnya melayang-layang. Zhao Feng merasa sulit untuk bernafas dan saat ini, kekuatan sejatinya semuanya telah dikeluarkan. Jika Liu Qinxin memutuskan untuk menyerang, sekarang akan sulit baginya untuk mundur tanpa cedera. Emosi Liu Qinxin tidak stabil dan matanya sangat kompleks. Anda melepaskan kerudung saya? Zhao Feng agak linglung, tetapi untungnya, Liu Qinxin berhasil mengendalikan emosinya. Kucing pencuri kecil itu muncul kembali di bahu Zhao Feng dan kemudian mengeluarkan koin tua yang dibalik di udara. Koin kuno itu mendarat di kaki kucing pencuri kecil itu dan seketika, yang terakhir sepertinya menyadari sesuatu dan melintas ke tas hewan peliharaan spiritual. Di atas panggung, hanya ada Zhao Feng dan Liu Qinxin yang malu, penuh kebencian, dan marah. Kucing pencuri kecil ini, Zhao Feng menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa begitu kucing kecil pencuri itu merasakan ada sesuatu yang salah, itu akan menghilang. Dan pada saat ini, suasana hati Liu Qinxin jelas tidak baik. Merupakan kehormatan bagiku untuk menyaksikan penampilanmu, tapi yang ini merasa bersalah karena tidak bisa menjadi tandinganmu. Zhao Feng segera membungkuk karena kalah. Tidak sulit bagi siapapun untuk melihat bahwa Zhao Feng bukanlah tandingan Liu Qinxin. Sudah mulia baginya untuk bertarung begitu lama dan bahkan menarik putri cadar Tuan Kota. Yang ini akan pergi sekarang. Zhao Feng tersenyum dan berubah menjadi busur petir yang melintas dari panggung. Para penonton hanya tersenyum dan menatap Zhao Feng dengan mata ramah, tidak berniat menghentikannya. Liu Qinxin memandang Tuan Kota dengan malu. The Floating Lake City Lord berteriak dan surga sepertinya bergetar. Suaranya sekuat guntur. Zhao Feng, yang sedang berlari, merasakan sosoknya membeku dan dia hampir memuntahkan darah. Aura yang menghancurkan dirinya dan itu membuat kekuatan sejatinya hampir berhenti mengalir. Dua ahli di alam roh sejati segera pergi dan menahan Zhao Feng. Yang terakhir tahu bahwa perlawanan itu sia-sia dan segera berteriak, yang ini bukan lawan Nyonya Liu. Tuan Kota, untuk apa ini? Petik 2. Haha, jadi menantu jangan panik. Sejak kau melepas kerudungnya, kau ditakdirkan untuk menjadi suaminya. Petik 2.
Penguasa kota Danau Banjir tersenyum dan memberi isyarat kepada dua ahli peringkat manusia sejati untuk melepaskan Zhao Feng. Suami masa depan, Zhao Feng benar-benar linglung. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada titik ini, Liu Qinxin telah memasang kembali cadarnya dan mendarat di sebelah tuan kota saat dia memandang Zhao Feng dengan mata tidak mau dan malu. Bisakah tuan kota menjelaskan? Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Sejak mereka bertemu, tuan kota telah memperhitungkannya, membuatnya menghadiri pertarungan kemudian membuat Liu Qinxin menekan kultivasinya dan sekarang memberinya gelar calon suami. Guru Liu Qinxin memberitahunya sebelum dia meninggal bahwa pria yang pertama kali melepaskan kerudungnya akan menjadi pasangannya yang ditakdirkan. Penguasa kota Danau Banjir sangat gembira. Saat dia melihat Zhao Feng, dia telah membuat rencana dan yang terakhir mengejutkannya. Dan sekarang, Zhao Feng adalah orang yang telah menemukan kerudung Liu Qinxin, pasangan yang ditakdirkannya. Tunggu, tidak, orang yang membuka kerudungnya bukanlah aku, itu kucing itu. Zhao Feng menjawab dengan wajah cekung. Bab 261 mengatur pernikahan. Petik 2. Orang yang membuka kerudungnya bukanlah aku, kucing itu. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi membalas. Bukan dirinya sendiri yang membuka tabir, jadi mengapa dia disalahkan? Pada saat kritis, dia telah mencoba menarik kucing kecil pencuri itu ke dalam air, tetapi bajingan kecil itu telah bersembunyi di dalam tas hewan peliharaan spiritual dan mulai tidur. Jangan mencoba berdalih, kucing itu peliharaanmu, jadi tindakannya harus diperintahkan olehmu. Menjadi penjinak binatang, hewan peliharaan adalah senjatamu. Petik 2. Senyum kesuksesan yang jahat muncul di wajah penguasa kota Danau Banjir. Orang-orang terdekat semuanya datang dan mulai memberi selamat kepada tuan kota. Selamat tuan kota karena mendapatkan menantu yang hebat. Hahaha, kami akan menunggu untuk minum anggur tuan kota. Orang-orang ini semua ahli di alam roh sejati, tetapi mereka masih bertindak dengan hormat kepada tuan kota. Zhao Feng akhirnya mengerti sesuatu. Penguasa kota Danau Banjir mengendalikan hampir semua hal di sini. Selama tuan kota menginginkannya, tidak ada yang akan setuju. Bahkan jika dia memiliki 100 mulut, itu tidak akan berguna. Pikiran Zhao Feng berubah dan dia segera mendapatkan kembali ketenangannya saat sebuah rencana muncul di benaknya. Untuk saat ini, tidak mungkin bagiku untuk melepaskan pernikahan ini. Hanya dengan memperluasnya lebih jauh dan mendapatkan kepercayaan tuan kota, aku akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Petik 2. Zhao Feng tahu dengan sangat jelas bahwa sia-sia untuk tidak setuju dengan tuan kota. Rasanya seperti mencoba menghentikan kereta dengan belalang sembah. Karena dia tidak bisa tidak setuju, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah setuju. Zhao Feng segera memberikan ekspresi tak berdaya seolah-olah dia telah menerima kenyataan. Anak nakal, penampilan dan bakat putriku sulit ditemukan dalam radius 10.000 mil. Bahkan saat kau melawannya, dia bersikap lunak padamu. Poin mana dari dirinya yang tidak layak untuk Anda? Petik 2. Ekspresi The Floating Lake City Lord sedikit redup saat dia melepaskan aura true spiritnya, bahkan membuat orang lain di Real Spirit Realm merasa tertekan. Zhao Feng hanya bisa tersenyum pahit, junior ini hanya ingin melihat penampilannya. Adapun untuk menikahi wanita Qinxin, orang ini tidak berpikir bahwa dia layak. Petik 2. Mendengar ini, City Lord menjadi tenang dan tersenyum, kamu tidak perlu bersikap rendah hati. Mata tuan kota ini bagus. Petik 2. Orang-orang di dekatnya tersenyum. Di mata mereka, Zhao Feng adalah orang yang mendaki dengan menikahi putri tuan kota. Pada saat ini, Zhao Feng bisa merasakan tatapan iri, cemburu dan tidak mau dari para pemuda di bawah. Mata berair Liu Qinxin dipenuhi dengan keengganan. Jelas bahwa Zhao Feng bukanlah suami ideal dalam pikirannya. Ini karena Zhao Feng lebih muda darinya dan dalam hal kultivasi dan kekuatan, dia tidak melebihi dia sama sekali. Namun, tidak ada seorang pun di generasi muda Danau Banjir yang dapat mencapai persyaratannya. Suami idealnya adalah pria yang bisa menciptakan keajaiban, seorang jenius yang tiada taraf. Dan pemuda bermata satu berambut biru di depan matanya tidak mencapai persyaratannya dalam hal penampilan, usia, kultivasi atau kesuksesan. Namun, gurunya telah mengatakan ini di ranjang kematiannya dan bahkan mengubah namanya menjadi Liu Qinxin. Nama aslinya bukanlah Liu Qinxin. Mungkinkah itu takdir? Liu Qinxin tidak mau saat dia melihat pasangan yang ditakdirkan. Semakin dia menatapnya, semakin dia dipenuhi dengan kepahitan dan kompleksitas.
Zhao Feng telah mendapatkan kembali ketenangannya sekarang dan menerima ucapan selamat tanpa emosi. Liu Yuan mulai hari ini dan seterusnya, Zhao Feng akan tinggal di istana Tuan Kota. Beritahu keluarga tentang ini. Petik 2. Tuan Kota memerintahkan dan Liu Yuan dengan hormat setuju. Zhao Feng adalah seseorang yang mereka coba hentikan, tetapi karena yang terakhir telah menjadi menantu masa depan Tuan Kota, mereka sekarang menjadi satu keluarga. Selamat, saudara Zhao, karena beruntung bisa menikahi Nyonya Qinxin. Hati Liu Yuan dipenuhi dengan kerumitan dan kecemburuan. Dari mana asal keberuntungan bocah ini? Liu Qinxin tidak hanya memiliki identitas yang mulia, penampilan dan auranya juga sangat baik di dunia. Bahkan budidayanya menekan generasi muda Danau Banjir. Qinxin, bawa Fenger kembali ke istana, aku akan segera ke sana. Penguasa kota Danau Banjir memberitahu putrinya. Liu Qinxin mengangguk samar dan berubah menjadi kabur putih seperti angsa yang melintas ke istana Tuan Kota. Zhao Feng harus mengikuti dan berubah menjadi busur petir yang mengikutinya. Kecepatan Liu Qinxin sangat cepat dan dia dengan sengaja memasuki gedung, pepohonan dan persimpangan. Dia tampaknya mencoba dan dengan sengaja melepaskan Zhao Feng, tetapi tidak peduli seberapa besar istana Tuan Kota, itu berada di tengah kota dan mata kiri Zhao Feng dapat mengunci posisinya dan dengan cepat mengikutinya. Liu Qinxin duduk di tengah ruang tunggu dan berpikir kapan bocah berambut biru itu akan muncul. Namun saat dia hendak menyesap tehnya, dengungan petir muncul dari luar dan Zhao Feng berjalan dengan santai, duduk di kursi di seberang Liu Qinxin. Mungkinkah dia sangat akrab dengan City Lord Palace? Apakah orang ini memiliki niat terhadap saya atau keluarga Liu? Petik 2. Liu Qinxin sedikit terkejut dan menjadi agak curiga. Tepat pada saat ini, Zhao Feng sedang memeriksa calon istri pertamanya. Dia memiliki sosok yang memikat dan alisnya sangat indah, sepertinya telah digambar. Duduk di ruang tunggu, dia memiliki pesona yang tenang. Dari sudut pandang tertentu, Zhao Feng menyadari bahwa dia tidak punya alasan untuk menolaknya, tetapi jumlah keindahan yang dia lihat tidak sedikit, jadi sebagian besar waktu, hatinya setenang air. Itu hanya akan berkedut sesekali. Melihat Zhao Feng menatap dirinya sendiri, Liu Qinxin pada awalnya merasa jijik. Namun, dia tidak bisa melihat ketidakmurnian di matanya. Itu hanya bentuk kekaguman. Ini membuat Liu Qinxin sedikit terkejut. Meski memakai kerudung, kebanyakan pria masih memandangnya dengan nafsu. Pemuda di depannya sepertinya tertutup kabut. Matanya tajam dan tidak bersembunyi. Keduanya hanya duduk saling memandang dalam diam sampai penguasa kota Danau Banjir tiba. Fenger, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan tinggal di City Lord Palace. Sebaiknya Anda tidak meninggalkan Flooding Lake City. Saya akan meminta orang melayani setiap kebutuhan Anda. Petik 2. Kata penguasa kota Danau Banjir saat dia duduk. Zhao Feng tidak membalas dan malah menyarankan, junior ini belum siap untuk menikah. Itu adalah hal terpenting dalam seumur hidup dan untuk kebahagiaan Nona Qinxin, saya harap itu tidak terburu-buru. Dia takut Tuan Kota memaksanya untuk menikahi Liu Qinxin secara instan. Jika itu masalahnya, maka semua rencananya akan sia-sia. Mendengar ini, Tuan Kota tertawa tenang, tidak akan secepat itu. Dan kenyataannya, Tuan Kota tidak ingin Zhao Feng dan Liu Qinxin menikah begitu cepat. Dia masih perlu mencari tahu latar belakang Zhao Feng. Bisa dikatakan bahwa Tuan Kota dan Zhao Feng memiliki rencana mereka sendiri. Pada malam yang sama, tempat Zhao Feng diatur di istana Tuan Kota dan perawatannya sangat baik. Dia punya rumah sendiri dan itu di sebelah sungai. Para pelayan istana Tuan Kota semuanya menghormatinya. Mereka semua tahu bahwa Zhao Feng adalah calon tuan muda. Zhao Feng duduk di tanah bersila, sementara mata spiritual Lordnya mengamati sekelilingnya. Untuk mencegah Zhao Feng melarikan diri, Tuan Kota telah mengirim total 4 ahli di alam roh sejati setengah langkah dan 1 di peringkat manusia sejati untuk mengamatinya. The Flooding Lake City Lord menatapku terlalu tinggi. Hati Zhao Feng jatuh, situasinya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Untungnya, rencananya juga telah dimulai dan selama Tuan Kota tidak memaksanya untuk segera menikah, masih ada harapan. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Feng hanya melakukan 2 hal. Mengolah atau pergi ke perpustakaan istana Tuan Kota untuk mengisi kembali ilmunya. Menjadi calon menantu Tuan Kota, selain dari beberapa daerah terlarang, dia harus pergi kemanapun dia mau. Tentu saja, 4 ahli di alam roh sejati setengah langkah dan yang di alam roh sejati selalu mengikuti Zhao Feng.
Zhao Feng memperoleh lebih banyak pengetahuan di perpustakaan dan kadang-kadang dapat berhubungan dengan beberapa keterampilan tingkat lanjut. Melalui buku-buku ini, Zhao Feng memiliki pemahaman lebih lanjut tentang negeri kanopi besar dan benua utara. Itu adalah beberapa hari lagi sampai Zhao Feng perlahan keluar dari istana Tuan Kota. Menurut Tuan Kota, selama Zhao Feng tidak meninggalkan kota Danau Banjir, tidak ada yang akan menghentikannya. Jika Zhao Feng mau, dia bahkan bisa membawa penjaga dan pelayan dalam jumlah besar. Selama beberapa hari terakhir, penguasa kota Danau Banjir telah menemukan latar belakang Zhao Feng. Dia bukan penduduk asli dari Kanopi Great Country dan berasal dari pedesaan. Mengetahui hal ini, Tuan Kota santai, dia hanya khawatir Zhao Feng berasal dari beberapa faksi musuh dan memiliki niat buruk terhadap keluarga Liu. Dan latar belakang Zhao Feng sangat bersih. Dia bukan seseorang dari negara tetapi adalah orang yang datang dari negeri yang jauh dari miskin. Jelas tidak ada permusuhan antara dia dan keluarga Liu. Pada hari ini, Zhao Feng sedang berkultivasi dengan tenang di tanah. Dalam pikirannya, 3 level Lightning Inheritance muncul. Dari 3 level pertama sangat cerah. Tingkat pertama dari warisan petir hampir selesai. Zhao Feng penuh dengan harapan. Warisan petir memiliki total 3 tingkat dan jika seseorang berkultivasi hingga akhir tingkat ketiga, ada kemungkinan tertentu untuk mencapai alam inti asal. Dari sini, orang bisa melihat mengapa ini digolongkan sebagai warisan terkuat dari Floating Crest Palace. Bagaimanapun, pada saat ini, True Lord Rank adalah raja dari sisi dan ahli di Origin Core Realm hanya terbatas pada legenda. Pada saat ini, Zhao Feng perlahan menghela napas. Dia memiliki setidaknya 80% kemungkinan berhasil melarikan diri dan pada saat inilah Tuan Kota meminta Zhao Feng. Di aula besar, selain Tuan Kota dan Liu Qinxin, ada beberapa tokoh penting lainnya. Bahkan kepala keluarga Liu ada di sini. Alasan mengapa Tuan Kota meminta Zhao Feng hari ini adalah karena pernikahan. Zhao Feng, pernikahan ditetapkan dalam 6 bulan, apakah Anda punya masalah? The Floating Lake City Lord bertanya. Tidak ada, yang ini akan mendengarkan Tuan Kota. Zhao Feng tampaknya telah menerima kenyataan dan Tuan Kota menganggukkan kepalanya dengan puas. Di sisi lain, Liu Qinxin sedikit kecewa. Betapa dia berharap Zhao Feng akan berdiri dengan berani dan menolak lamaran ini dan Tuan Kota, meskipun itu akan menyebabkan kematian yang mengerikan. Sepertinya dia sama dengan pria lain, tidak bisa menahan gagasan kemuliaan, kekuasaan, wanita. Liu Qinxin menghela nafas dalam hatinya. Karena Zhao Feng tidak keberatan, pernikahan itu berhasil ditetapkan dalam waktu setengah tahun. Liu Qinxin tanpa daya menjadi calon istri resmi Zhao Feng dan rencana pelarian Zhao Feng akhirnya dimulai. Bab 262 Legenda Mata. Setelah tanggal pernikahan ditetapkan, Zhao Feng dan Liu Qinxin berjalan keluar aula bersama. Dalam perjalanan, Zhao Feng tidak berbicara dan mengikuti di belakang Liu Qinxin seolah-olah mereka adalah pasangan. Tepat saat mereka akan memasuki tempat putri Tuan Kota, sosok Liu Qinxin berhenti dan alisnya terangkat. "Untuk apa kau mengikutiku?" Ekspresinya dingin dan kesannya terhadap Zhao Feng semakin menurun. Mereka baru saja menetapkan tanggal pernikahan tetapi Zhao Feng sudah sangat tidak sabar. Dari fakta bahwa dia mengikutinya, sepertinya dia memiliki niat buruk. Mari berbincang. Ekspresi Zhao Feng tenang. Dia menyadari bahwa setelah memasuki istana Tuan Kota, dia bahkan belum berbicara dengan benar sebelumnya. Liu Qinxin telah salah memahami maksud Zhao Feng. Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda suka hanya karena kita memiliki pernikahan di antara kita. Kamu hanya tunanganku. Tolong jaga dirimu. Petik 2. Liu Qinxin dengan dingin menyembunyikan wajahnya di balik kerudungnya. Zhao Feng agak bingung dan menambahkan, "Kami hanya akan berbicara." Wajah Liu Qinxin di balik kerudung memerah. Wajah Zhao Feng adalah ekspresi dan tidak ada kotoran di matanya. Sepertinya pihak lawan hanya ingin bicara. Liu Qinxin tanpa emosi membawa Zhao Feng ke pavilion tetapi tidak berniat mengundang calon suaminya ke kamar tidur. Di Kanopi Great Country, tidak jarang pasangan memasuki rumah pasangan mereka. Zhao Feng tidak keberatan dan duduk tepat di seberang Liu Qinxin sementara para pelayan membawakan makanan dan teh. Mata Liu Qinxin jernih dan berdiri tegak, menunggu Zhao Feng berbicara. "Kamu pergi ke samping." Zhao Feng melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar kedua pelayan itu pergi dengan sikap sebagai menantu Tuan Kota.
Bukannya marah, Liu Qinxin malah tertawa. Dia ingin melihat apa yang akan dibicarakan Zhao Feng dengannya. Dia menganggap Zhao Feng sebagai anak nakal yang ingin naik ke pohon yang tinggi. Pada saat ini, dia pasti sedang memikirkan bagaimana membuatnya terkesan. Hal yang menyedihkan adalah dia akan menikah dengan orang ini, namun tindakan Zhao Feng menyebabkan pikirannya menjadi kosong. Terakhir kali ketika saya melihat Anda di atas panggung, Anda menggunakan sikat rambut giok. Saya juga punya yang serupa. Petik 2. Zhao Feng berbicara dan mengeluarkan setengah dari sikat rambut giok yang dia tempatkan di atas meja. Liu Qinxin sedikit tertarik dan mengambil alih sikat rambut giok dan memeriksanya dengan cermat. Dia kemudian memasukkan desis kekuatan sejatinya dan kata Liu tiba-tiba menyala. Benar, ini adalah warisan dari keluarga Liu. Bagaimana Anda bisa memiliki hal seperti itu? Petik 2. Liu Qinxin meletakkan setengah dari sisirnya. Mendengar ini, Zhao Feng mengungkapkan ekspresi kegembiraan, ini adalah barang yang guru berikan padaku. Bisakah Anda memberitahu saya milik siapa sikat rambut ini? Petik 2. Liu Qinxin berhenti sebentar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kegembiraan dan harapan dari wajah Zhao Feng. Dibandingkan saat mereka mengatur pernikahan, Zhao Feng tidak mengalami perubahan emosional. Liu Qinxin mulai menyadari bahwa dia tidak bisa melihat melalui masa muda ini. Seolah-olah tunangannya bahkan tidak peduli dengan calon istrinya. Item jenis ini hanya milik utama dan 7 cabang dari keluarga Liu. Adapun siapa, ini akan menjadi rahasia keluarga Liu dan perlu dikonfirmasi dalam catatan. Petik 2. Mata Liu Qinxin berputar saat dia memberikan jawaban. Ini berarti sikat rambut giok ini tidak berasal dari keluarga Flooding Lake Liu Anda? Zhao Feng bertanya. Tepat sekali. Liu Qinxin menyesap tehnya. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit kecewa. Sepertinya Liu Qinxin di depannya bukanlah bagian dari cabang yang sama dengan yang dia cari, tetapi dia bisa menghilangkan lebih banyak orang dengan informasi ini. Pemiliknya berasal dari keluarga utama atau 7 keluarga cabang dan keluarga Danau Banjir Liu adalah yang pertama dieliminasi. Mengetahui hal ini, daftar di kepala Zhao Feng muncul, dan hanya 2 orang yang tersisa, Permaisuri Qinxin dan Dewi Qinxin. Permaisuri Qinxin adalah salah satu istri kaisar saat ini dan Dewi Qinxin adalah salah satu sesepuh dari Istana Pedang Sekte Qin. Baik Permaisuri Qinxin dan Dewi Qinxin adalah tokoh utama yang biasanya tidak terlihat. Terima kasih. Jika Anda dapat memastikan dari cabang mana sikat rambut ini berasal, saya akan sangat berterima kasih. Petik 2. Zhao Feng bangkit dan pergi. Liu Qinxin duduk di kursi dengan sosok yang agak kaku. Dia bisa merasakan kekecewaan Zhao Feng dan betapa dia tidak tertarik padanya. Mungkinkah dia datang kepadaku hanya untuk ini? Liu Qinxin sangat terkejut dan kecewa. Pada awalnya, dia mengira Zhao Feng sedang bermain misterius, tetapi setelah beberapa saat Zhao Feng masih tidak berhubungan dengannya. Zhao Feng tidak punya waktu untuk bermain game karena dia masih perlu melakukan persiapan yang cermat untuk melarikan diri. Langkah pertama adalah untuk memperbaiki jubah bayangan yin, dan yang kedua adalah untuk meningkatkan kultivasi serta kekuatannya. Zhao Feng hampir sepenuhnya mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk memperbaiki jubah dan hanya kekurangan beberapa item. Jika aku bisa memperbaiki jubah bayangan yin, itu akan sangat meningkatkan kesempatanku untuk kabur. Zhao Feng berpikir, itu yang terbaik bagi Tuan Kota untuk tidak mengetahui tentang ini, tetapi jubah bayangan yin membutuhkan Tuan Pandai Besi. Zhao Feng mencari-cari dan menemukan 2 blacksmith master yang berstatus tinggi. Salah satu dari mereka memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Liu sementara yang lain dikatakan memiliki sikap yang buruk dan rata-rata berhubungan dengan keluarga Liu. Ternyata ada persaingan di antara mereka. Aku akan pergi mencari Pandai Besi dengan sikap buruk. Keterampilannya lebih baik dan yang terpenting, hubungannya dengan keluarga Liu tidak begitu baik. Petik 2. Zhao Feng mengkonfirmasi targetnya. Master Pandai Besi ini disebut Tiegan Master, dan keahliannya menduduki peringkat 10 besar di Kanopi Great Country. Bahkan keluarga Flooding Lake Liu tidak akan dengan mudah menyinggung perasaannya. Namun, kesulitan mendapatkan Tiegan Master untuk membantunya beberapa kali lebih sulit dan Zhao Feng perlu membuat beberapa persiapan. Dia pertama-tama perlu menemukan hobi Tiegan Master dan tanpa kepercayaan diri, Zhao Feng tidak akan bertindak gegabah. 2 bulan setelah mengatur pernikahan, Zhao Feng berkultivasi dengan tenang dan memahami warisan petir serta teknik energi mentalnya yang termasuk sedikit penjinakan binatang.
Penguasa kota Danau Banjir sangat mementingkan dirinya dan melihat Zhao Feng berkultivasi begitu keras, dia memberinya pil spiritual dan sumber daya dalam jumlah besar. Negara besar Kanopi sangat kaya dan sumber daya yang diberikan Tuan Kota kepada Zhao Feng sangat membantunya. 3 bulan setelah mengatur pernikahan, kultivasi Zhao Feng telah mencapai puncak langit ke-6. Alasan itu naik begitu cepat adalah karena bantuan yang diberikan Tuan Kota serta fakta bahwa Zhao Feng pernah jatuh dari langit ke-7 sampai ke-6. Masih ada 3 bulan lagi. Masih ada peluang besar untuk kembali ke langit ke-7 dan lantai pertama warisan petir sebagian besar telah selesai. Petik 2. Zhao Feng senang. Ketika Tuan Kota punya waktu luang, dia sesekali memberi petunjuk kepada Zhao Feng. Menjadi penjinak binatang, Zhao Feng kadang-kadang pergi melatih sekelompok tunggangan. Untuk ini, Zhao Feng secara khusus memahami teknik bahasa yang memungkinkan dia untuk berinteraksi dengan binatang dan memahami bahasa mereka. Pada kenyataannya, teknik bahasa juga menggunakan energi mental. Selama seseorang mempelajari keterampilan ini, mereka dapat berbicara dengan sebagian besar binatang buas. Di istana Tuan Kota, ada beberapa tunggangan terbang yang telah mencapai alam roh sejati yang tidak bisa ditolong oleh penjinak binatang biasa. Ketika Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu naik bersama, mereka berhasil membubarkan masalah dan membantu mereka. Kucing kecil pencuri tidak perlu mempelajari teknik bahasa. Itu bisa berinteraksi dengan binatang apapun sesuka hati. Dengan menggunakan tipu daya, kebohongan, dan segala macam metode, kucing kecil pencuri dan Zhao Feng segera membantu hewan-hewan yang frustrasi ini di alam roh sejati dan tindakan yang terakhir menyenangkan Tuan Kota. Yang paling penting adalah Zhao Feng sangat patuh dan bahkan tidak menyentuh tangan calon istrinya sekali. Qin Xin, jangan terlalu dingin padanya. Penguasa kota Danau Banjir memberitahu putrinya beberapa kali. Liu Qin Xin tidak bisa berkata-kata. Dia bersikap dingin terhadap Zhao Feng tetapi yang terakhir mengabaikan keberadaannya. Ayah, apakah kamu benar-benar akan menikahkanku dengan bocah bermata satu ini? Liu Qin Xin tidak senang. Sebuah cahaya melintas di mata Tuan Kota. Apa menurutmu dia bermata satu? Apa menurutmu mataku begitu buruk? Petik 2. Liu Qin Xin merasa mata kiri Zhao Feng mengandung beberapa rahasia karena Zhao Feng tidak tampak seperti orang bermata satu normal yang memiliki sifat kacau. Sebaliknya, dia tenang dan dingin. Garis keturunan bocah ini tidak sederhana. Jika saya tidak salah, itu pasti garis darah mata yang langka. Ada catatan kuno yang menyatakan bahwa setelah era kuno yang hebat berakhir, 8 mata dewa memerintah tertinggi di 8 sisi dunia. Petik 2. Kerinduan muncul di mata Tuan Kota. 8 mata dewa agung. Apa menurutmu dia punya salah satunya? Petik 2. Liu Qin Xin bertanya. Penguasa kota Danau Banjir menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini hanya legenda. 8 mata dewa agung adalah nenek moyang dari semua garis darah mata. Semua garis darah mata agak terkait dengan 8 mata dewa ini. Meskipun seseorang hanya memiliki sedikit garis keturunan, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan garis keturunan normal. Petik 2. Apakah 8 mata dewa agung pernah muncul dalam sejarah? Tidak, tetapi beberapa puluh ribu tahun yang lalu seorang legenda dengan garis keturunan mata membuka warisan-warisan surga. Dia adalah Tuan Surgawi bermata 3 yang terkenal. Dalam legenda, dia telah mencapai alam dewa kekosongan. Petik 2. Penguasa kota Danau Banjir tersenyum. Tepat saat Tuan Kota dan Liu Qin Xin sedang mengobrol. Tuan Kota, Zhao Feng telah mencapai batas kota Danau Banjir. Apakah kita perlu menghentikannya? Petik 2. Bayangan tiba-tiba muncul di udara. Batasan, apakah dia mencoba meninggalkan Flooding Lake City? Petik 2. Tuan Kota berbicara. Targetnya tampaknya Gunung Tiegan. Gunung Tiegan, hehe, apakah dia mencoba mencari Tiegan Master? Petik 2. Tuan Kota mengungkapkan senyum main-main. Tiegan Master, orang tua yang mengerikan itu? Dia bahkan tidak memberikan wajah apapun kepada ayah sebelumnya. Bukankah Zhao Feng akan hancur menjadi debu jika dia pergi? Petik 2. Liu Qin Xin tertawa. Bab 263 menyebabkan keributan. Di perbatasan kota Danau Banjir, ada gunung hitam dengan hampir tidak ada apa-apa di dekatnya, tidak ada pohon atau ada rumput. Gunung ini disebut Gunung Tiegan dan meskipun tidak terlihat bagus, orang akan salah jika memandang rendah. Gunung tidak semuanya tinggi, air tidak semua tentang kedalaman.
Di kawasan Danau Banjir, Gunung Tiegan cukup terkenal dan ini semua berasal dari penguasanya, Tiegan Master. Kucing dan manusia berjalan ke Gunung Tiegan dan kucing pencuri kecil itu tampak sangat lucu. Mata spiritual Dewa Zhao Feng memindai Gunung Tiegan dan menemukan bahwa itu penuh dengan surga api bumi Yuan Qi yang kaya. Sejak mereka melangkah ke gunung, suhunya meningkat. Gunung Tiegan ini pasti memiliki lahar di dalamnya. Bahkan mungkin memiliki api tanah. Petik 2. Mata Zhao Feng berbinar. Dia pernah menjadi pandai besi dan mengetahui jarak antara pandai besi normal dan tuan. Kucing kecil pencuri dan Zhao Feng berjalan selangkah demi selangkah ke atas gunung dan tidak menaiki Azure Sharp Swallow miliknya. Ini karena Zhao Feng telah mengetahui bahwa Tiegan tidak suka diganggu dan bahkan menetapkan batasan pada tunggangan yang mendarat di gunung. Istana logam perak segera terlihat. Ini bernama Istana Tiegan, tempat di mana Tuan Pandai Besi tinggal. Saat ini ada orang yang masuk dan keluar dengan sebagian besar kecewa. Aye, Master Tiegan tidak ingin melihat siapapun. Bahkan 3 tempat rekomendasi muridnya mundur setengah tahun. Petik 2. Sebagian besar dari orang-orang ini berada di alam naik. Di Kanopi Great Country, kekuatan memutuskan segalanya. Jika seseorang di alam roh sejati atau seseorang dengan identitas khusus datang, Istana Tiegan akan mengirim seseorang untuk menyambut mereka. Ketika Zhao Feng mengeluarkan tanda keluarga Liu-nya, orang-orang di Istana Tiegan hanya melihatnya sebelum membiarkannya masuk tanpa mengatakan apa-apa. Meskipun hubungan antara Guru Tiegan dan Tuan Kota tidak berhubungan baik, keluarga Liu masih merupakan kekuatan yang paling dominan di sini dan Istana Tiegan tidak akan menyinggung mereka dengan sengaja. Saat kucing dan manusia memasuki istana, tempat tersembunyi di dekat Istana Tiegan. Dia memasuki Gunung Tiegan. Kembali dan laporkan ini ke Tuan Kota. Petik 2. 3 pria berpakaian gelap berdiri di balik tumpukan batu pecah dan salah satu sosok itu langsung terbang. Pria berjubah gelap lainnya juga berjalan setelah Zhao Feng masuk beberapa saat. Tanda di tangannya menyebabkan ekspresi penjaga Istana Tiegan sedikit berubah. Sejak pertarungan untuk tunangan, total 4 ahli di alam roh sejati telah mengamati setiap tindakan Zhao Feng. Pada awalnya, bahkan ada seorang ahli di True Spirit Rim yang hadir. Di satu sisi, Tuan Kota ingin mengetahui latar belakang Zhao Feng dan di sisi lain, dia takut Zhao Feng melarikan diri. Namun, Zhao Feng tampak diam setelah memasuki istana Tuan Kota dan terkadang membantu menjinakkan hewan peliharaan di sana. Tuan Kota secara bertahap mulai mempercayai Zhao Feng dan sebagian besar kewaspadaannya memudar. Hanya sampai setengah bulan yang lalu ahli alam roh sejati ditarik. Setelah memasuki Istana Tiegan, Zhao Feng tidak segera diperhatikan. Bahkan jika dia mengatakan kepada mereka bahwa dia adalah menantu dari Tuan Kota, dia tidak akan ditempatkan pada posisi yang sangat penting karena hubungan antara Tuan Kota dan Tuan Tiegan tidak begitu baik. Zhao Feng kemudian masuk ke aula di dalam Istana Tiegan. Aula itu penuh dengan senjata, baju besi, dan perhiasan. Beberapa di antaranya dibuat oleh Tiegan Master sendiri, sementara yang lain dibuat oleh beberapa murid. Semua ini adalah produk tingkat atas yang membuat orang lain mendesah. Zhao Feng membalik beberapa item dan menemukan bahwa salah satu murid Tiegan Master bahkan lebih baik daripada yang ada di klan Bulan Rusak. Adapun produk Tiegan Master adalah kesempurnaan. Para penonton semua menghela nafas dan berseru, ini termasuk pandai besi yang datang ke sini dari jauh. Banyak ahli atau pandai besi ingin membeli beberapa item tetapi produk di sini tidak untuk dijual, membutuhkan persetujuan pemilik, atau memiliki harga yang sangat tinggi, lebih dari 10 kali lipat nilainya. Semua seutuhnya, sulit untuk membeli item di sini kecuali kultivasi Anda tinggi dan memiliki status untuk berbicara langsung ke Istana Tiegan. Item ini lebih untuk pertunjukan dan untuk menampilkan kekuatan Istana Tiegan. Zhao Feng mengambil pedang panjang emas merah dan dengan lembut menyentuhnya. Komponen dari pedang itu sendiri telah digabungkan secara maksimal dan pedang itu sendiri tampak seperti cermin. Teknik pandai besi brengsek macam apa yang digunakan untuk membuat pedang sampah ini? Ini kasar dan tidak berguna. Petik 2. Suara menghina terdengar. Aula menjadi sunyi senyap dan mata semua orang tertuju pada seorang pemuda berambut biru. Siapa bocah ini? Beraninya dia meremehkan karya-karya Istana Tiegan? Petik 2. Bukankah dia menantu dari Tuan Kota? Petik 2. Orang-orang di aula berdiskusi. Sejumlah kecil orang mengenali Zhao Feng.
Jari Zhao Feng menepuk pedang, bahannya cukup bagus tapi teknik penempaannya tidak cukup baik untuk nilai tekniknya. Hanya permukaannya saja yang bagus. Petik 2. Dia menggelengkan kepalanya saat dia berbicara menyebabkan orang-orang melihat ke atas. Adik kecil, apa maksudmu? Seorang pandai besi di dekatnya berkata dengan enggan. Bahan utama yang digunakan di sini adalah emas logam ungu. Konduksi kekuatan sejati dari Purple Metal Gold cukup bagus dan sangat bagus dilihat, tetapi kelemahannya adalah bobot dan ketajamannya tidak cukup baik. Purple Metal Gold memakan lebih dari sepertiga berat total, dan meskipun sedikit Mystic Ice Metal dan Training Mystic Iron ditambahkan untuk meningkatkan kekerasan dan ketajamannya, bobotnya masih terlalu rendah dan tidak dapat menyebabkan kerusakan. Kekerasannya juga belum mencapai level tertinggi. Melawan senjata murni, pedang ini akan patah dengan sangat mudah. Petik 2. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Pada kenyataannya, kelemahan pedang itu tidak jelas. Itu hanya sedikit ringan dan tidak sekeras itu, tapi tidak untuk level ini. Alasan mengapa banyak emas logam ungu digunakan adalah agar pedang ini dapat melakukan kekuatan sejati dengan tingkat yang tinggi serta meningkatkan kerusakan. Ringannya bobot itu karena kata ini lebih difokuskan pada kecepatan. Selain itu, pedang ini untuk pajangan, oleh karena itu menggunakan lebih banyak emas logam ungu. Namun, orang normal tidak bisa melihat ini. Bagaimanapun, tingkat konduksi dari pedang itu tinggi dan memiliki peningkatan kecepatan. Ketajamannya sangat bagus dan secara keseluruhan merupakan senjata yang hebat. Adapun kekerasannya, itu bukan yang terbaik tapi tidak buruk. Namun, mata Zhao Feng menusuk tajam dan bahkan bisa mengambil tulang dari telur. Mendengar penjelasannya, pandai besi di dekatnya tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya, memang tidak terlalu bagus. Siapa yang berani meremehkan produk dari Istana Tiegan? Murid dan pandai besi dari Istana Tiegan menyerbu dengan marah. Hehe, jadi Istana Tiegan yang megah sekuat ini? Kami hanya boleh memuji item dan tidak membicarakan kerugiannya? Petik 2. Zhao Feng mencibir dingin dan melanjutkan. Ini baru yang pertama. Kekerasannya rata-rata dan terbuat dari Mystic Ice Metal. Setelah bertemu dengan senjata berelemen api, perbedaan suhu akan menyebabkan bentuknya berubah dan bahkan retak selama pertarungan. Petik 2. Mystic Ice Metal bisa meningkatkan damage, dan setelah menempa, bisa membuat pedang sehalus cermin. Bahkan darah tidak akan tertinggal di atasnya. Namun, ini hanya untuk penampilan tapi untuk pertarungan yang sebenarnya mengerikan. Pandai besi di dekatnya linglung. Jika Zhao Feng baru saja mengada-ada, mereka akan tertawa. Namun, kata-kata Zhao Feng benar dan berisi pengetahuan tentang pemalsuan dalam penjelasannya. Setelah berbicara tentang kerugian pedang logam ungu, Zhao Feng berjalan ke cambuk hitam di dekatnya. Lihat, cambuk ini terbuat dari besi lunak tempah hitam. Pada saat ini, perhatian orang banyak terfokus pada Zhao Feng. Yang terakhir terus berbicara dan menganalisis bahan dari setiap senjata saat dia melebih-lebihkan kelemahan mereka. Para pandai besi di Istana Tiegan memiliki mata yang mati. Tindakan Zhao Feng adalah mengambil tulang dari telur, tetapi semua masalah yang dia temukan sangat dibesar-besarkan. Bagaimana dia bisa mengetahui dengan jelas setiap materi? Biasanya hanya orang-orang tingkat master atau pandai besi tua berpengalaman yang dapat melihat sebanyak ini hanya dengan satu pandangan. Petik 2. Salah satu pandai besi tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam. Cepat, cepat, panggil 3 murid inti. Petik 2. Kakak senior pertama sedang dalam pengasingan, menempa sebuah barang. Kakak senior kedua tidak ada di sini dan kakak laki-laki ketiga saat ini sedang melihat seseorang di alam roh sejati. Petik 2. Para pandai besi di Istana Tiegan panik. Mereka semua takut dengan Zhao Feng dan tidak bisa mengeluarkan siapapun untuk membalas. Yang lebih menakutkan adalah objek di tangan Zhao Feng semuanya dipilih secara acak. Jika ini terus berlanjut, nama Istana Tiegan akan tercoreng. Orang ini di sini untuk membuat keributan. Para pandai besi menarik napas dalam-dalam dan akhirnya menyadari sesuatu. Haruskah kita mengusirnya? Tidak, dia memiliki tanda keluarga Liu dan juga menantu tuan kota. Hubungan antara tuan kota dan tuan tidak baik. Apakah dia di sini atas keinginan tuan kota? Petik 2. Meskipun Istana Tiegan memiliki ahli di alam roh sejati, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah wilayah kota Danau Banjir dan identitas Zhao Feng unik. Di belakang punggungnya adalah penguasa kota Danau Banjir. Mereka tidak berani bertindak gegabah.
Yang lebih penting adalah bahwa poin yang dibuat Zhao Feng semuanya benar dan disetujui oleh beberapa pandai besi di dekatnya. Jika Istana Tiegan dengan paksa mengusir Zhao Feng, bukankah itu berarti mereka ketakutan? Siapa yang berani menimbulkan masalah di Istana Tieganku? Raungan bergema dan dari langit, turunlah aura dari alam roh sejati. Aura ini bahkan lebih kuat dari Elder pertama dan sangat dekat dengan True Mystic Rank. Hati orang-orang di dalam aula melonjak. Begitu kalimatnya selesai, sosok tinggi berbaju merah muncul di aula dengan palu di tangannya. Gelombang api setinggi 1 yard muncul di sekelilingnya, membuatnya tampak menakutkan. Orang-orang Danau Banjir semua tahu bahwa Tiegan Master terkenal memiliki temperamen yang kacau dan tidak ada yang berani bersuara. Haha, Tiegan Master, akhirnya kamu di sini. Zhao Feng tertawa di dalam hatinya dan meletakkan benda di tangannya sebelum berbicara perlahan. Tiegan Master, saya datang kali ini untuk mewakili guru saya, 1000 Tangan Grandmaster. Untuk menantangmu. Petik 2.